Mikel Arteta nampaknya bertekad menjalankan sistem baru yang kita lihat pertama kali dalam pertandingan melawan Nottingham Forest pada pembukaan musim, dan kemudian dilanjutkan di pertandingan kedua melawan Crystal Palace. Perbedaan utama dalam sistem baru Mikel Arteta ini dibandingkan dengan musim lalu adalah seorang bek dikorbankan untuk memberikan tempat kepada seorang penyerang tambahan. Ini masuk akal dalam pertandingan di mana Arsenal menguasai bola 70 hingga 80% waktu karena penyerang tambahan dapat membantu merobek pertahanan lawan. Ini khususnya masuk akal ketika bermain melawan tim yang bertahan dengan formasi 5 pemain belakang, seperti yang dilakukan Nottingham Forest dalam pertandingan pertama. Sebagian besar permainan Arsenal adalah mengandalkan Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli di sayap, di mana mereka bisa menghadapi satu pemain bertahan secara langsung. Dengan pemain seperti Kai Havertz, Eddie Nketiah, dan Martin Odegaard mendesak 3 bek tengah dari lawan, maka terciptalah isolasi Saka dan Martinelli melawan bek sayap mereka masing-masing. Inilah cara kedua gol dicetak dalam pertandingan melawan Forest. Martinelli menciptakan gol pertama, dan Saka memotong dan mencetak gol kedua. Peran Thomas Partey dalam taktik baru Arteta. Jika kita melihat peran dalam sistem baru Arteta, Thomas Partey bermain dalam peran hibrida, mirip dengan apa yang dilakukan oleh John Stones di Manchester City. Ketika Arsenal sedang bertahan, Partey bermain sebagai bek kanan. Namun segera setelah memenangkan bola, Partey dengan lancar beralih ke lini tengah, memungkinkan Ben White menggeser ke posisi bek kanan. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap peran Partey akan sia-sia dalam sistem ini, penting untuk diingat ketika Arsenal mendominasi penguasaan bola selama 70 hingga 80% permainan, Thomas Partey tidak akan banyak waktu di peran bek kanan tersebut. Sebaliknya, Thomas Partey akan mengendalikan lini tengah. Mungkin kita tidak akan melihat Arteta menggunakan sistem baru ini saat melawan salah satu tim papan atas di Liga Premier. Namun melawan tim lemah yang cenderung bertahan, strategi ini masuk akal. Bagaimana Kai Havertz akan sukses di Arsenal? Peran Kai Havertz saat di Leverkusen pada dasarnya adalah sebagai gelandang serang yang bebas bergerak. Seringkali datang terlambat di kotak penalti untuk menutupi permainan, hampir mirip dengan penyerang kedua. Pendekatan ini memungkinkannya untuk mengembangkan kekuatan terbesarnya, yaitu kemampuannya untuk berhubungan dengan rekan setim dan membuat pergerakan cerdas tanpa bola. Kemudian setelah pindah ke Chelsea, Kai Havertz sempat ditempatkan dalam berbagai peran, tetapi dia utamanya beroperasi sebagai penyerang tengah dan efektif sebagai nomor 9. Namun dalam 2 pertandingan pertama melawan Nottingham Forest dan Crystal Palace, jelas bahwa Kai Havertz mengambil peran yang lebih mirip dengan yang dia mainkan di Leverkusen daripada posisinya di Chelsea sebelum ini. Dia bermain dalam peran dinamis dalam serangan, bergerak di antara barisan lawan, terutama di sisi kiri Arsenal. Salah satu aspek yang pasti ingin dia sempurnakan dan yang mungkin akan berkembang secara alami seiring berjalannya waktu adalah permainan relasionalnya, terutama dengan Declan Rice dan Gabriel Martinelli. Di sisi kanan, sinergi Kai Havertz yang mulus terlihat di antara Bukayo Saka, Martin Odegaard, dan Ben White. Namun di sisi yang berlawanan, Kai Havertz, Declan Rice, dan Martinelli masih dalam proses menyelaraskan lari dan gerakan mereka. Ini hanya masalah kapan kita akan melihat yang terbaik dari Kai Havertz. Dia tampil solid dalam pertandingan melawan Palace dan bahkan hampir menciptakan assist pada awal pertandingan. Dia berhasil menarik seorang bek, menerima bola, dan menciptakan peluang untuk Martinelli, yang sayangnya gagal dikonversi. Kai Havertz juga memenangkan duel terbanyak dalam pertandingan untuk kedua kalinya berturut-turut. Meskipun beberapa pengamat mungkin menganggap gayanya agak santai, statistik tanpa ragu menunjukkan sebaliknya. Fleksibilitas Declan Rice. Selama pertandingan melawan Crystal Palace, menjadi jelas bahwa Mikel Arteta berencana untuk memanfaatkan Declan Rice dalam berbagai peran sepanjang musim. Hal ini terungkap saat wawancara Declan Rice setelah pertandingan, di mana dia menyoroti perbedaan peran-perannya dalam pertandingan melawan Crystal Palace dan Nottingham Forest. Declan Rice menjelaskan perannya dalam 2 pertandingan tersebut. Melawan Forest, Declan Rice beroperasi sebagai pemain kiri dalam formasi berlian di lini tengah. Sementara melawan Crystal Palace, Declan Rice mengambil peran sebagai pivot tunggal. Dalam pertandingan pertama melawan Forest, posisi ini memungkinkannya untuk menjelajahi area yang lebih menyerang. Hampir menghasilkan gol pertamanya ketika bola yang ditendangnya mengenai tiang.
Dalam pertandingan terbaru, Declan Rice menempatkan dirinya dengan jelas di tengah lapangan, mengontrol permainan melalui kemampuan umpan yang luar biasa. Hingga akhir pertandingan, akurasi umpan Declan Rice mencapai 90%. Dia juga memiliki peluang assist potensial ketika dia dengan lancar melewati beberapa pemain Crystal Palace. Memberikan umpan tanpa melihat kepada Eddie Nketiah yang sayang tembakannya melayang di atas mistar gawang. Pendukung Arsenal mungkin berharap kontribusi menyerang yang lebih besar dari Declan Rice, terutama ketika dia menduduki posisi kiri dalam formasi berlian di lini tengah, seperti yang dilakukannya dalam pertandingan melawan Nottingham Forest. Musim lalu di West Ham, dia berhasil mencetak 4 gol dan 2 assist. Namun ada keyakinan bahwa dia bisa melampaui angka-angka tersebut musim ini ketika mengenakan jersey Arsenal. Declan Rice sendiri menyikapi aspek ini setelah pertandingan. Ia mengungkapkan niatnya untuk meningkatkan kemampuan serangnya. Dia sadar akan kebutuhan ini untuk menambah lebih banyak gol dan assist dan sedang berlatih dengan tekun untuk menyempurnakan aspek permainannya. Jika dia berhasil melakukannya, tak ada yang akan mampu menghalanginya untuk menjadi gelandang terbaik di dunia. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.